Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagian-bagian yang ada di otak. Sumber video yang saya gunakan pada saat ini adalah bersumber dari channel YouTube Lab IPA. Selamat menyaksikan. Otak adalah organ paling kompleks yang berada di dalam tubuh manusia. Otak juga termasuk ke dalam bagian sistem saraf manusia. Otak sebagai pengatur dan juga pengendali semua fungsi yang ada di dalam tubuh, termasuk juga untuk mengatur perasaan, pergerakan, dan juga sensasi yang ada di tubuh. Sebuah penelitian sederhana menunjukkan bahwa 48 orang usia 22-49 tahun, volume otaknya ada di angka 1200 cm3, sedangkan massa otaknya adalah 1,5 kg. Otak terdiri atas 4 bagian dengan fungsinya masing-masing, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, batang otak atau brainstem, dan diencephalon. Setiap bagian otak ini memiliki fungsi tertentu yang mempengaruhi sistem kerja sebagai organ tubuh. Bagian terbesar otak dinamakan otak besar atau cerebrum. Cerebrum memiliki volume sebesar 3/4 volume otak. Bagian dalam otak besar mengandung sel-sel saraf berselubung yang berperan menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar mengontrol fungsi intelektual, misalnya proses berpikir, penalaran, pemecahan suatu masalah, serta sebagai pengendali sensasi, misalnya sentuhan dan juga tekanan. Selain itu, otak besar juga berperan sebagai pengendali indera, yaitu mengontrol proses penglihatan dan juga pendengaran. Di bagian bawah otak besar, terdapat otak kecil, yang juga disebut cerebellum. Seperti halnya otak besar, otak kecil terdapat saraf yang memberikan sinyal kepada bagian otak lainnya. Otak kecil juga memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga mengendalikan gerakan halus, seperti menulis dan juga melukis. Selanjutnya, bagian ketiga otak, yaitu batang otak atau brainstem. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di depan otak kecil dan menyambung ke susunan saraf tulang belakang. Batang otak kemudian dibagi lagi menjadi pons, yang merupakan bagian terbesar dari batang otak. Pons berfungsi untuk mengantarkan informasi sensori ke otak. Berikutnya adalah otak tengah. Otak tengah berfungsi mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Dan medula oblongata adalah bagian otak yang letaknya paling bawah. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru. Medula oblongata berperan dalam berbagai fungsi penting tubuh, mulai dari proses bernafas, bersin, hingga menelan. Bagian keempat otak adalah diencephalon. Diencephalon terletak di bagian tengah otak dan berukuran sebesar buah apel. Diencephalon terdiri dari beberapa bagian penting dengan fungsinya masing-masing. Bagian pertama adalah talamus. Talamus bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dari seluruh sistem saraf tubuh. Berikutnya hipotalamus. Hipotalamus berfungsi mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan produksi hormon. Lalu ada kelenjar pituitari yang mengatur dan merangsang kelenjar lain di dalam tubuh untuk bekerja. Keempat bagian otak ini yaitu diencephalon, batang otak, otak kecil, dan otak besar bekerja sama dengan saraf tulang belakang sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat inilah yang kemudian bekerja dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berbicara, belanja, bernafas, hingga makan dan juga minum. Karena rumit dan canggihnya fungsi otak, hingga saat ini kemampuan dan fungsi otak belum diketahui sepenuhnya. Itulah alasan mengapa masih banyak penelitian dilakukan untuk mengenal lebih lanjut fungsi dari setiap bagian-bagian dari otak. Agar dapat menjaga kesehatan otak kita, disarankan untuk rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melatih kemampuan otak dengan senam otak, menjaga tekanan darah, serta kadar gula dan kolesterol. Selain itu, perlu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter untuk memantau
fungsi dan kesehatan otak kita. Hal ini penting dilakukan agar kelainan otak bisa cepat terdeteksi dan ditangani sejak awal, sebelum menimbulkan gangguan fungsi otak, misalnya seperti demensia dan Alzheimer. Sekian dan terima kasih.